Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah hadir bersama-sama kita Al-Ustadz Marzuki, trainer Super Tafis Internasional, datang dari Sidoarjo ke tempat kita Muratara untuk mengembangkan Tahfizul Quran, khususnya di Super Tafis, Ustaz. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang Ustaz di Pondok Pesantren Tazaka. Beliau sudah mengadakan pelatihan ke berbagai tempat. Mungkin untuk Indonesia ini sudah semua provinsi, Ustaz, ya. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Selatan, Lampung pernah, Ustaz? Kalimantan, Masya Allah, sampai Kalimantan, Lombok, Bali, bahkan pernah di Singapura, Ustaz, ya? Singapura, Malaysia. Sudah internasional beliau, jadi kita akan melihat Super Tafis ini tujuannya apa. Saya yakin bahwa beliau menciptakan sistem ini tidak lain bahwa janji Al-Quran itu walaqad yassarnal Quran. Quran itu memang mudah, ya. Jadi kemudian beliau sudah menulis beberapa buku tentang Super Tafis ini. Jadi kita malam ini akan melihat secara umum Super Tafis. Kemudian sebelah saya Ustadz Ibnu Husin, Direktur Super Tafis Pondok Pesantren Tazaka. Sebelah sana Ustaz Zalani, ini pengajar Tahfizul Quran di Pondok Pesantren Tazaka. Jadi Ustadz, kalau kita lihat metode Super Tafis sudah diterapkan ke beberapa sekolah, Ustadz, ya. Bahkan banyak sekolah-sekolah unggulan yang menerapkan Super Tafis ini. Dan tadi saya dengar bahwa Super Tafis ini kalau targetnya 2 juz misalnya, kemudian minimal itu berarti banyak yang lebih dari itu. Kemudian ada lesson plan, Ustaz, ya. Lesson plan, jadi diusahakan sistem ini sudah sesuai dengan pedagogi. Lesson plan, kemudian pola asuhnya sudah memakai pola asuh pendekatan positive learning. Jadi suatu hal ini bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing di pondok pesantren. Untuk lebih jelas kita langsung ke Ustadz Marzuki. Nanti sudah itu mungkin dari Ustadz Husin, Ustadz Zalani ingin bertanya yang menerapkan langsung Super Tafis ini ke santri di pondok pesantren Tazaka. Fadhil, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih Ustadz Zulkarnain Bayan, Ustadz Ibnu Husin, Ustadz Zalani atas undangannya ke Pondok Pesantren Tazaka di Muratara ini. Alhamdulillah malam hari ini saya berkesempatan untuk silaturahim, ya. Yes. Dan melihat penerapan Super Tafis di sini setelah beberapa bulan yang lalu kita mengadakan pelatihan di Lubuk Linggau. Dari apa yang saya lihat tadi, alhamdulillah anak-anak sudah bisa menerapkan. Jadi sebetulnya di dalam menghafalkan Al-Quran itu yang paling penting yang harus selalu kita ingat adalah bagaimana supaya anak-anak itu tahu cara menghafal Al-Quran dengan benar. Itu dulu. Jadi
Jangan kita mempunyai target terlalu tinggi. Jadi kenapa harus cara menghafalnya itu benar? Benar di sini maksudnya tajwidnya terjaga, makhrajnya terjaga, sifat hurufnya juga terjaga, dan hafalannya juga harus mutkin. Nah, itu dulu. Jadi walaupun yang dihafalkan tidak banyak, tapi kalau tajwidnya betul, makhrajnya betul, sifat hurufnya betul, hafalannya mutkin, kalau ini sudah tertanam dalam jiwa anak-anak, nanti akan sampai pada satu tahap di mana kalau mereka sudah menikmati menghafal itu, maka pengembangannya sangat cepat sekali. Nah, kenapa harus dimulai dengan cara menghafal dengan benar? Sebab hukum membaca Al-Quran dengan benar itu sesuai tajwidnya, sesuai makhrajnya, sesuai sifat hurufnya, itu fardu ain. Itu yang diprioritaskan Ustaz. Ya, karena fardu ain berarti kalau kita tinggal maka jatuh hukum dosa. Berdosa. Ya. Jadi kita jangan fanatik dengan sistem Ustaz. Jangan kita tergesa-gesa untuk mengejar target, ya, sementara tajwidnya, makhrajnya, sama sifat hurufnya, sama kemungkinannya itu ditinggalkan. Itu yang wajib Ustaz. Nah, jadi hukum menjaga bacaan Al-Quran dengan betul tajwidnya, makhrajnya, dan sifat hurufnya itu fardu ain. Nah, di Super Tahfidz ini untuk sampai ke sana itu kan sampai kita talkinkan dan kita taktikkan. Talkin itu guru membacakan, kalau taktik itu ayat kita potong berdasarkan bacaan, berdasarkan bunyi, sehingga tajwidnya jelas, makhrajnya jelas, sifat hurufnya juga jelas. Dengan demikian anak-anak walaupun masih belum bisa membaca, dia bisa hafal dengan betul tajwidnya, dengan betul makhrajnya, dan juga betul sifat hurufnya, serta hafalnya juga mungkin. Nah, sehingga nanti kalau anak-anak sudah terbiasa dengan cara seperti ini, dengan pola menghafal seperti ini, akhirnya mereka untuk level berikutnya, untuk tahap berikutnya, guru hanya tinggal mengembangkan saja. Nah, ketika sudah sampai di tahap pengembangan, itu nanti targetnya sangat cepat sekali. Nah, jadi yang kita bangun pertama kali di awal itu bukan mengejar target, tetapi menanamkan sikap cara menghafal dengan benar. Benar tajwidnya, benar makhraj hurufnya, benar sifat hurufnya. Itu sebabnya kemarin ketika diklat selama 4 hari, setiap guru kita uji munakosyahnya itu. Setiap guru itu kita sampai tes berkali-kali. Kita tes tajwidnya, kita tes makhrajnya, kita tes sifat hurufnya, kan gitu. Nah, setelah mereka lulus di situ, maka ilmu yang sampai kepada anak-anak tidak akan ada yang salah, kan begitu. Jadi bukan jadi jariyah tusuk, dosa warisan, tetapi menjadi jariyah hasanah, ya, ataupun sesuatu yang bermanfaat yang bisa diindikan oleh dimanfaatkan oleh anak-anak sepanjang hayat, ya, selama-lamanya, kan itu. Jadi ini yang saya lihat tadi sudah bisa diserap. Hampir semua kelompok sudah bisa menyerap itu, walaupun berbeda-beda levelnya, ya, berbeda-beda umurnya, tapi sudah bisa menyerap itu. Insya Allah besok kita akan bahas lagi lebih mendalam di pelatihan guru internal, ya, untuk besok yang in-house, itu. MI dengan PAUD Ustaz. Ya. Nah, itu insya Allah yang bisa kita bisa kita jaga di awal adalah hafalan itu bukan banyaknya dulu, benarnya dulu. Itu yang kita tanamkan, benarnya dulu. Terus target itu stressingnya itu benar Ustaz, benarnya dulu, kan itu yang fardu ain. Orang tidak hafal Quran nggak ada hukumnya, tapi begitu orang itu bacaannya salah, jatuh hukum dosa di situ, karena melanggar tajwidnya sama makhrajnya, kan di situ. Jadi ini yang harus kita jaga sama-sama. Terus nanti di level berikutnya, ya, setelah benar tahu pola menghafal yang benar, target itu nanti akan sampai secara bersamaan. Jadi misalkan satu kelas itu satu kali pertemuan ditargetkan satu baris, ya. Kalau di Super Tahfidz itu ikut baris, bukan ikut ayat. Karena ayat itu kan panjang pendeknya nggak stabil. Kalau baris itu kan semua sama.
Jadi mushaf Rosa Musmani itu satu halaman isinya kan 15 baris. Nah itu kalau satu kali pertemuan ya, awalnya pada level pengenalannya beginners ya, pada level tamhidi pengenalan pola menghafal yang benar dikasih satu baris dulu. Setelah anak-anak sudah terbiasa itu bisa dinaikkan menjadi 2 baris sampai 3 baris. Nah itu nggak terasa, bahkan kadang-kadang anak-anak sendiri yang minta. Kenapa? Karena mereka sudah merasa nikmat gitu kan, seneng, nggak terbebani. Nah ketika sekali pertemuan sudah 3 baris, itu setahun minimal itu dapat 1 juz. Dan itu merata. Kalau satu kelas, misalkan ada 20 orang, ataupun satu kelompok 10 orang, itu 10 ya semuanya 1 juz semua. Itu target yang minimal. Bagaimana kalau nanti misalkan ada anak-anak yang hafalannya cepat gitu kan? Apakah boleh nambah? Jawabannya boleh. Jadi yang penting yang wajib itu diselesaikan. Yang target 1 juz itu dia harus mampu menjaga. Kalau itu bisa, nah maka dia boleh untuk nambah. Jadi nanti pada akhirnya ketika akhir tahun itu ketika ditanyakan anak-anak dapatnya berapa juz, semuanya 1 juz. Karena kata-kata semuanya itu berarti minimal itu. Minimal. Ya. Karena kata-kata semuanya itu berarti merujuk kepada anak-anak yang paling lemah, yang paling lambat. Yang paling lambat aja bisa 1 juz, apalagi yang pencapaian anak itu kemampuannya lebih tinggi, kan gitu. Nah jadi kalau kita kata 1 juz itu semua satu kelompok 1 juz semua, tapi yang 2 juz, 3 juz, 4 juz banyak. Nah kenapa kok begitu? Ya karena anak termotivasi. Tapi kita menjaga di level yang paling bawah gitu kan. Jadi ketika pondok sudah mengatakan semua anak-anak satu kelompok dapat 1 juz semuanya. Misalkan tahun depannya, penanggung jawab tahfidznya itu sudah melihat anak-anak sudah punya dasar yang bagus ya, tajwid sudah bagus, makhraj sudah bagus, sifat huruf sudah bagus, terus mereka juga menikmati proses itu. Dinaikkan levelnya, kata targetnya dinaikkan, bukan 1 tapi 2 juz gitu kan. Kalau udah berani begitu, berarti semuanya 2 juz. Nggak ada yang 1 juz gitu kan, semua 2 juz. Tapi yang 3 juz, 4 juz, 5 juz, nah banyak kan begitu. Itu kan tambahan dari masing-masing individu karena yang termotivasi kan begitu. Tapi ketika kita mengatakan 2 juz ya semuanya 2 juz. Jangan dibalik. Yang 2 juz cuma 2-3 orang tapi kita mengatakan seakan-akan itu untuk semua orang kan begitu, nggak boleh begitu. Yang bagus justru ketika kita mengatakan 2 juz itu sebetulnya semuanya minimal 2 juz, semuanya sudah 2 juz. Tapi yang lebih dari itu banyak sekali. Nah inilah yang sudah kita terapkan di banyak tempat untuk semua usia, baik itu usia SMP, usia SD dan sebagainya. Malah di Jawa Timur itu ada yang anak-anak masih SD itu sudah selesai 30 juz. Baru umur 11 tahun ya, itu udah selesai 30 juz. Awalnya sama kayak begini, dari penerapan cara menghafal yang benar dulu. Itu dimotivasi supaya anak nggak merasa susah, nggak merasa berat kan itu. Setelah itu dinaikkan levelnya lagi, sampai akhirnya belum sampai SD dia tamat SD dia sudah selesai 30 juz. Kemudian ada lagi yang menerapkan di SMPIT itu. Di SMPIT juga begitu. Awalnya pencapaiannya nggak merata. Setelah diterapkan tahun pertama itu sudah bisa 3 juz langsung. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMP. Itu udah langsung 3 juz. Tahun berikutnya sudah langsung 6 juz. Tahun berikutnya lagi udah langsung 9 juz kan begitu. Jadi kalau dikatakan 6 ya semuanya. Kelas 1 itu 6 juz semuanya. Kelas 2 6 juz semuanya. Kelas 3 juga 6 juz semuanya begitu. Jadi inilah yang harus kita lalui supaya kita jangan tergesa-gesa. La tuharrik bi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu. Jadi jangan kita tergesa-gesa kita menghafal Quran itu. Biarlah kita nikmati prosesnya secara bertahap. Saya pikir seperti itu. Karena Rasulullah dan para sahabat juga sama. Dulu menghafal ya tidak banyak-banyak yang pertama kali itu. Nabi pertama kali menerima ayat itu cuma 5 ayat itu. 5 ayat. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Cuma 5. Terus kemudian berikutnya juga begitu, nggak banyak, kadang 2, kadang 3, kadang 2, kadang 3. Jadi sedikit
tapi istiqomah, berterusan. Nah, itu prosesnya supaya anak-anak tidak bosan, maka kita ada terapkan juga terapinya dengan namanya positive learning. Positive learning itu lebih ke arah menghargai anak-anak yang sudah bisa menghafal supaya mereka tidak merasa berat kan gitu. Dan lebih bagus lagi kalau bisa diikuti oleh orang tuanya. Nah, kan gitu. Karena pondok ini kan sementara, anak akan kembali kepada orang tua kan begitu. Kalau antara kurikulum pondok dengan orang tua itu sama, itu sangat bagus. Jadi ketika anak pulang ke rumah dengan tinggal di pondok sama aja suasananya, nggak ada bedanya begitu. Maka ke depan program ini juga harus dikenalkan kepada wali murid. Jadi anak-anak itu kalau orang tuanya ikut menghafal mesti dia senang. Maksudnya tidak harus hafal 30 juz, ya hafal semampunya aja. Yang penting orang tua ngasih motivasi dan ngasih teladan kan begitu. Saya pikir itu dulu, Ustaz. Ya, para netizen semuanya. Ini nama channel kita ini channel Zulkarnain Bayan. Ya. Kalau semboyannya ya Cacam, ya Saman, Albam, Pacak Galo, Alhamdulillah. Bahasa kita. Ini teman-teman sekalian, beliau ini bukan hanya memberi pelatihan, tapi beliau mempunyai konsep yang kuat tentang super tahfiz. Ini di tangan saya ini ada buku super tahfiz, parenting, metode, dan sistem yang beliau ambil dari mengajar di Malaysia, kemudian di tempat-tempat lain. Jadi dia buat buku. Jadi yang beliau tulis itu bukan hanya berdasarkan teori tapi pengalaman beliau selama mengajar Al-Quran di berbagai tempat. Jadi saya ini tertarik gini, Ustaz. Ada yang positive learning. Jadi anak-anak itu bagaimana menghafal dia tidak berat. Ya. Jadi bagaimana penerapan positive learning kepada anak-anak sehingga mereka happy menghafal Quran. Nah, ini inti daripada ini gimana, Ustaz? Antum super tahfiz, ini ada parenting, metodenya juga jelas di super tahfiz. Karena beliau juga punya cita-cita untuk memperbanyak guru, Ustaz, ya. Guru super tahfiz. Kemudian sistemnya juga jelas. Karena beliau juga sedang merintis Ma'had Tahfiz, apa namanya, Ustaz? Pondok Pesantren Super Tahfiz. Pondok Pesantren Super Tahfiz di Sidoarjo. Nah, jadi ini yang antum ingin sampaikan dari buku ini apa, Ustaz? Apa namanya? Mungkin antum melihat mengoreksi guru-guru tahfiz selama ini, ya. Dan saya pernah dengar antum bilang bahwa kadang-kadang guru tahfiz itu dia bisa membuat anaknya hafal Quran. Tapi ketika dia mengajarkan cara menghafalkan Al-Quran karena dia tidak punya sistem, Ustaz. Jadi itu mungkin titik lemahnya. Nah, antum sudah buat ini buku super tahfiz. Ini gimana ini, Ustaz, buku yang antum ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Begini, tadi ada statement di awal itu saya tambah ya. Ya. Jadi sebetulnya saya dulu masuk ke Malaysia itu tahun 97. Terus di sana saya kuliah. Terus kemudian saya mengajar hampir 5 tahun. Terus akhirnya mendirikan sekolah sendiri di sana dari penitipan anak ya. Kemudian SD, penitipan anak TK, SD, kemudian SMP, SMA sampai diploma. Tapi semuanya berbasis tahfidz Al-Quran. Nah, sekolah ini saya namakan lab school. Lab school itu sistem untuk mengkaji sistem ya, sistem tahfidz yang baik itu bagaimana. Karena terus terang, saya tertarik kenapa dulu ulama-ulama pada zaman salaf itu bisa hafal Quran di usia dini. Imam Syafi'i itu usia 9 tahun sudah hafal. Demikian juga ulama-ulama yang lain itu. Kalau Imam Nawawi itu malah mengatakan
jangan ajarkan anakmu ilmu apapun kecuali setelah dia hafal Al-Quran. Kan begitu. Nah ini saya memang mencari. Ketika itu tahun 90-an itu belum banyak anak-anak kecil usia dini yang bisa hafal Al-Quran gitu kan. Nah saya mencari ke sana kemari sistem sampai mendirikan sekolah sendiri di Malaysia dengan kawan-kawan di sana. Tapi semua basisnya adalah tahfidz Al-Quran. Hampir selama 10-11 tahun. Kemudian selama itu saya tidak pernah sharing ke orang. Dan saya memang tidak mau sharing. Di undang saya nggak pernah menceritakan ini kepada banyak orang. Kenapa? Karena saya merasa bahwasanya ini semua masih belum sempurna. Belum layak untuk dikonsumsi. Saya baru mulai sharing itu setelah saya pulang haji tahun 2013. Jadi di Mekah saya iktikaf di sana dari 97 itu sana. Dari sekolahnya 2004 yang saya dirikan. Kalau 97 itu saya masuk ke Malaysia kuliah, terus ngajar sampai tahun 2004. Nah 2004 itu saya mulai mendirikan sekolah sama kawan-kawan. Nah 2004 sampai 2015, ya sekitar 10-11 tahun. Nah itu hasil itulah yang akhirnya saya tuangkan di dalam bentuk tulisan. Jadi saya di Multazam itu saya mohon ya Allah tunjukkan kepada saya bagaimana saya pulang ke Indonesia ini bawa oleh-oleh apa. Ternyata hati saya mengatakan ajarkan Al-Quran, kan begitu. Ya sudah, kamu kaji, kan begitu. Kalau menunggu sampai sempurna, nggak akan pernah sempurna, kan begitu. Jadi justru letak kesempurnaan ketika kita menyampaikan kepada masyarakat, di situ nanti di mana kekurangannya itu kita akan perbaiki. Kan namanya penemuan tidak mungkin langsung perfect ya, nggak mungkin langsung sempurna, mesti ada kurang-kurangnya. Dan sejak itu 2014 sampai sekarang saya konsisten untuk menerjuni bidang ini saja, bidang tahfidz Al-Quran. Di Indonesia saya kenalkan programnya namanya Super Tahfidz. Kalau orang bertanya kenapa kok namanya harus super, ya memang di dunia ini nggak ada lagi ilmu yang paling super kecuali Al-Quran. Jadi kalau hadisnya kan riwayat Hakim itu kan disebut wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala sairi khalqi. Jadi keutamaan Al-Quran dibandingkan ilmu apapun di muka bumi ini seperti mana Allah, perumpamaannya seperti mana Allah terhadap semua makhluknya. Berarti Al-Quran itu memang ilmu yang super, ya. Ilmu yang paling super. Kalau sekolah sudah menggunakan sistem yang basisnya itu adalah tahfidz, itu sudah levelnya internasional. Ya, bukan antum tuh menggambarkan ini super metode ini, yang lain tidak super, bukan begitu saja. Saya hanya ingin super Al-Qur'annya itu yang super saja. Ya, saya ingin mengingatkan supaya kita ini sadar bahwasanya Quran itu adalah kurikulum, satu-satunya kurikulum yang alumni diterima di seluruh dunia. Jadi kalau ngatain tazakah, punya santri yang sudah tamat 30 juz, terus ingin nyambung pelajaran di Eropa atau dimanapun lah dia tinggal, dia mesti karena punya 30 juz itu dia akan jadi imam. Karena itu perintah dalam hadis itu ya ummul qauma aqram li kitabillah, yang paling layak menjadi imam itu adalah yang paling banyak hafalannya. Kalau dikatakan kata-kata hafal berarti ya tajwidnya betul, makhrajnya betul, hafalan juga mungkin, kan begitu. Jadi itu jaminan Rasulullah. Dulu pada zaman Nabi itu ketika ada satu kaum mau masuk Islam, itu ditanya, siapa yang menjadi imam kamu, kan begitu. Nah, kemudian ditunjukkan ini, bagaimana hafalannya. Jadi yang Nabi tanya hafalannya banyak atau tidak. Yang paling banyak hafalannya dialah yang ditunjuk sebagai imam di situ, di kaum itu. Jadi standarnya dulu pada zaman Rasulullah itu adalah pada kualitas hafalan sahabatnya, kan begitu. Jadi kembali kepada ini tadi, bahwasanya Al-Quran itu memang kurikulum yang paling super. Jangan lagi kalau kita sudah pondok ini kurikulumnya tahfidz, kemudian masih merasa pondok yang domestik, yang regional, kampungan, tidak begitu. Ini pondok yang sudah levelnya internasional, ya, internasional, dan alumninya diterima dimanapun. Bukannya diterima, dimuliakan dimanapun, karena adanya Al-Quran yang dibawa oleh orang itu. Kalau dari segi metodenya sendiri, Super Tahfidz memang punya. Jadi bagaimana orang nggak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu bisa hafal Al-Quran. Oh iya, ini teman-teman semua, ini metode. Di antara kelebihan dari metode Super Tahfidz, walaupun anaknya belum bisa baca Quran, itu sudah bisa diterapkan, ditalkinkan. Jadi di Tazakah ini anak-anak PAUD
kemudian MI, itu sudah kita terapkan. Ya. Bahkan ada yang belum sekolah PAUD itu bisa kita terapkan, Ya. karena dia yang metode talqin tadi. Ya. Ya, dan itu waktu mentalkin itu harus benar semua Ustaz ya. Ya. Dari mahorijul huruf, sifatul huruf, kemudian tajwidnya, ibtidak waqofnya itu harus benar itu. Jadi ini diantaranya nilai lebih daripada metode super tahfiz gitu Ustaz. Di keluarga bisa juga diterapkan kan? Ya, di keluarga anak-anak kita itu bisa diterapkan itu untuk super tahfiz. Jadi kalau dilihat dari sisi dari mana dasarnya itu, memang dulu Al-Quran pertama kali turun tuh yang turun bukan tulisannya. Quran itu pertama kali turun yang turun itu adalah bacaannya. Bacaan. Jadi Rasulullah itu ketika menerima ayat itu Nabi disuruh untuk mengikuti bacaan. Jadi tadi surah Al-Qiyamah yang saya bacakan tadi itu sambungannya fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Apabila kami membacakan Al-Qur'an itu kepada kamu wahai Muhammad, maka ikutilah bacaannya. Jadi setelah Nabi menerima itu katakanlah 5 ayat, maka Nabi langsung menghafal. Jadi bukan malaikat Jibril itu membawa kitab kemudian Nabi disuruh baca, tidak. Tapi Nabi disuruh mengikuti bacaan malaikat Jibril, tapi nggak tahu caranya gimana. Makanya diperintahkan dengan fi'il amr fattabi qur'anahu, tirukan, ikuti bacaan dari gurumu. Jadi gurunya Nabi adalah malaikat Jibril, gurunya para sahabat Nabi Muhammad, gurunya tabi'in para sahabat. Kenapa para sahabat begitu hebat bacaannya? Ya karena gurunya sehebat Nabi Muhammad, kan begitu. Kalau Pondok Tazaka ini pengen hebat tahfidz Qur'annya, ya gurunya harus hebat semuanya. Nah itu kompetisinya terukur, tajwidnya bagaimana, makhrajnya bagaimana, hafalnya bagaimana. Itu dites semuanya, dimunakosah semua, kan begitu. Sehingga kalau gurunya bagus, secara nggak langsung anak muridnya juga akan bagus. Kalau sudah gurunya bagus, anak muridnya bagus, hasilnya bagus, ya secara nggak langsung pondok ini tanpa kita mengatakan dia tuh levelnya internasional sudah jadi pondok internasional sendiri. Itu namanya hidden curriculum. Sesuatu yang bisa dirasakan tanpa kita ucapkan. Nah, itu seperti itu. Tapi kan tidak semudah itu kita untuk mencapainya. Dia perlu proses, kan begitu. Harus dilalui secara bertahap, sedikit demi sedikit, sehingga nanti Quran itu bukan sesuatu yang menyusahkan atau membebankan, tapi sesuatu yang menyenangkan, fun learning gitu ya, pembelajaran yang menyenangkan untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi prosesnya yang harus kita bentuk dengan cara yang baik, kan begitu. Terus tadi pertanyaan jenengan tentang masalah parentingnya itu, positif itu bagaimana? Itu saya ibaratkan begini. Kalau kita misalkan ingin menanam katakanlah jagung gitu ya, itu jangan kita nyari benihnya, tapi tanahnya itu yang kita suburkan. Tanahnya sana. Ya, tanahnya disuburkan. Nah, benih sebagus apapun, kalau tanahnya kering tidak akan pernah tumbuh. Nah, jadi harus benih yang bagus diikuti dengan tanah yang subur. Gitu. Sama, Quran itu kurang apa bagusnya? Kurikulum yang paling hebat, level internasional. Tapi kalau muridnya tidak minat baca Al-Quran, menghafal Quran, apa bisa tumbuh di hati anak-anak? Nggak bisa. Nah, maka perlu disuburkan dulu hatinya anak-anak itu. Itulah yang kita namakan positive learning. Nah, di positive learning itu kan punya beberapa faktor-faktor itu. Ada beberapa level-level. Di antaranya contohnya seperti harus ada penghargaan. Setelah itu diikuti dengan teladan. Setelah diikuti dengan doa, kan itu. Nah, penghargaan ini elemen pertama. Anak kalau kita hargai, dia akan senang. Terus anak kalau kita berikan contoh, dia akan senang. Terus anak kalau kita doakan, dia akan senang. Jadi di dunia ini kalau 3 faktor ini kita amalkan, akan terbentuk sebuah milieu ya. Milieu itu apa? Persekitaran, apa bahasa kita? Lingkungan ya, lingkungan yang positif. Nah, inilah yang harus kita bentuk dulu. Sehingga anak nggak merasa penghafal Quran itu sesuatu yang berat. Kenapa? Karena dia selalu mendapatkan penghargaan, selalu mendapatkan contoh dari guru dan orang tuanya, selalu mendapatkan doa dari guru dan orang tuanya. Kalau ini dibiasakan, ya bagus sekali.
Jangan sampai nanti kita punya perumpamaan begini, mengajarkan Quran tapi dengan kekerasan. Itu tidak boleh. Kalau saya justru anak-anak walaupun sekecil apapun di peringkat TK itu usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai 6 tahun, itu semuanya tidak menggunakan kekerasan. Iya. Jadi menggunakan cara-cara yang positif gitu kan. Sampai kemarin ada tamu-tamu dari Malaysia itu kan dia nggak percaya. Saya ngisi pelatihan di sana. Terus kepala-kepala sekolah itu datang. Saya bilang gini, datang ke Indonesia untuk studi komparatif. Oh ya, Ustaz. Mau Studi Ustaz. perbandingan. Ya, ini teman-teman semua, beliau ini sudah mulai positive learning ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas khusus, Ustaz. Tapi antum udah promosikan ya, bagaimana dari Malaysia melihat sistem ini ke Indonesia ya. Kita akan lanjutkan nanti perbincangan yang sangat menarik. Nanti ada yang talqin dan taktik. Nah, ini buku yang beliau susun ya, juz amma. Kemudian ada yang hitam putih, ada yang warna-warni, namanya ponik ya, ponik 3. Kemudian ada yang satu ya, ponik 1. Kemudian ini 1 cuman warna ini ya. Nah, ini warna ini. Jadi untuk sementara itu saja Ustaz. Nanti kita lanjutkan ya, karena ini sudah masuk yang menarik tadi. Jadi dari Malaysia studi banding ke Indonesia, bagaimana penerapan super tafis. Terima kasih para netizen. Kita lanjutkan untuk berikutnya. Bagaimana semboyan kita, Ustadz Husin, Ustadz Jalani? 5. Ya Saman, Ya Cacam, Albam, Pacak Galo. Alhamdulillah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi